Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, pada kesempatan hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang proses pembuatan desain kemasan, pengemasan produk, dan pembuatan label. Ini merupakan materi dari proyek kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu membuat desain kemasan, melaksanakan pengemasan produk, dan membuat labeling. Nah, pada pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang tujuan pembuatan daripada pengemasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang proses pembuatan desain kemasan. Apa saja sih yang harus kita ketahui, yang harus kita menjadi faktor pertimbangan dalam pembuatan desain kemasan? Adapun yang pertama, warna dan tipografi. Warna mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Misalnya warna hijau ya, sering kita kaitkan dengan organik atau alami. Sedangkan warna merah bisa mencerminkan energi dan produk. Nah, kemudian faktor yang harus kita pahami adalah bentuk dan material. Bentuk kemasan bisa menjadi daya tarik visual dan fungsional. Kemasan unik dapat meningkatkan daya ingat konsumen terhadap produk. Kemudian material harus disesuaikan dengan jenis produk seperti kaca untuk minuman premium atau kertas krep untuk produk ramah lingkungan. Selanjutnya tentang informasi produk. Nah, di sini kita pastikan informasi itu seperti komposisi, manfaat, cara penggunaan, dan tanggal kadaluarsa harus tercantum dengan jelas di kemasan, serta logo, barcode, serta label sertifikasi dari BPOM atau halal untuk meningkatkan kredibilitas daripada produk tersebut. Nah, selanjutnya apa sih proses pengemasan produk? Yang pertama adalah kita pemilihan bahan kemasan. Apabila kita memilih bahan plastik vakum, biasanya makanan akan lebih awet. Apabila kita menggunakan kemasan dari bahan karton, biasanya untuk peralatan elektronik, untuk melindungi dari benturan. Kemudian dari kaca, untuk produk premium seperti parfum atau minuman. Selain itu, aspek yang harus diperhatikan adalah penggunaan daur ulang atau kemasan tersebut, pilihlah yang ramah lingkungan. Terus yang kedua adalah proses pengepakan atau packing. Nah, pada proses pengepakan ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Metode ini disesuaikan dengan skala produksi dan kebutuhan produk, seperti wrapping atau blister pack untuk produk farmasi atau elektronik kecil. Kemudian pemeriksaan kualitas atau quality control. Nah, di sini dipastikan tidak ada cacat pada kemasan seperti kebocoran, sobek, atau cetakan yang buram. Lalu label dicek kembali, barcode, dan informasi penting lainnya agar tidak ada kesalahan cetak. Kemudian kita lakukan uji ketahanan kemasan terhadap suhu, kelembapan, atau guncangan. Terus selanjutnya adalah penyegelan dan perlindungan tambahan. Biasanya setelah produk tersebut dikemas, maka kita akan ada penyegelan dan perlindungan tambahan. Jadi digunakan segel keamanan untuk memastikan bahwa produk tersebut belum dibuka sebelum sampai ke konsumen. Kemudian ditambahkan perlindungan tambahan seperti bubble wrap, foam, atau kantong udara, sehingga barang tersebut tidak mudah rusak di jalan atau tidak mudah pecah. Kemudian pastikan kemasan tahan terhadap proses distribusi.
Baik, selanjutnya ini adalah contoh kemasan yang menggunakan pouch ya. Ini adalah pouch ya, dan makanan. Kemasan makanan yang menggunakan pouch plastik dan menggunakan kotak karton. Nah, ini adalah komponen yang harus ada dalam label produk. Jadi di sana harus tercantum nama produk, jadi harus jelas dan mudah dikenal oleh konsumen. Biasanya ditampilkan nama produk itu ditampilkan dengan ukuran font yang lebih besar agar menonjol. Kemudian logo dan identitas brand itu agar mudah diingat oleh konsumen ya. Jadi itu membangun citra logo itu sehingga memiliki daya ingat terhadap merek oleh konsumen. Kemudian identitas brand menggunakan warna, font, dan elemen desain yang khas yang konsisten dengan produk lain dalam satu merek. Lalu komponen selanjutnya komposisi dan informasi gizi. Khusus untuk produk makanan atau minuman. Di sini ditampilkan bahan yang digunakan dalam produk, kemudian informasi gizi seperti jumlah kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan kandungan vitamin atau mineral sangat penting bagi konsumen untuk memperhatikan kesehatan. Lalu selanjutnya instruksi penggunaan atau penyimpanan. Berisi petunjuk tentang cara penggunaan produk agar lebih efektif. Untuk makanan atau minuman bisa mencantumkan cara penyimpanan, misalnya ada tulisan simpanlah di tempat yang sejuk atau kering, atau harus dikonsumsi dalam sekian hari setelah dibuka. Lalu poin selanjutnya adalah kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Ini sangat penting ya, kode produksi Kode produksi ini berfungsi untuk memastikan keamanan konsumsi atau penggunaan produk. Kemudian sertifikat dan perizinan. Sertifikasi penting untuk menjamin keamanan dan kepatuhan produk terhadap regulasi. Ini adalah contoh-contoh umum sertifikat yang biasanya dicantumkan adalah BPOM biasanya berupa makanan dan obat-obatan, kemudian halal untuk produk yang sesuai dengan standar kehalalan, lalu SNI, Standar Nasional Indonesia untuk produk tertentu, lalu organik untuk produk berbahan alami dan bersertifikat. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, akhirnya terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di pokok pembahasan dengan materi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.